Halo teman-teman, selamat kembali lagi di video gua hari ini. Gua hari ini mau ngomongin satu klub yang gue lumayan sayangkan ya. Soalnya tahun lalu ini mereka sangat hebat, sangat mengguncangkan Premier League ya. Semua tim itu pada terpukau sama tim ini. Mereka pun juga ketakutan kalau ketemu lawan tim ini, Leeds United. Cuma yang disayangkannya ini mereka mengalami second season syndrome ya, atau penyakit tahun kedua. Biasanya untuk tim-tim yang baru promosi ke Liga Inggris, tahun pertamanya itu bagus, bagus banget ya. Mereka bikin gempar, tapi di tahun keduanya tiba-tiba menurun. Karena mungkin penyebabnya lawan-lawan udah pada ngerti ya cara mainnya mereka. Dan juga sama kayak Leeds. Tahun pertama musuh-musuh Leeds itu semua pada kelabakan. Bingung gimana cara mengatasi pergerakan-pergerakan liarnya dari Leeds United. Strateginya Marcelo Bielsa ini benar-benar beda banget. Yang paling mirip itu paling Pep. Cuma si Bielsa ini malah lebih agresif banget daripada si Pep ya. Dia gurunya si Pep. Cuma ya itu, yang disayangkannya tahun kedua, inilah kenapa gue kurang suka dari Marcelo Bielsa. Kenapa gue mikir dia itu bukan pelatih top ya. Dia hanya di level 2 lah. Kalau level 1 mungkin ada Jurgen Klopp, Antonio Conte, Pep Guardiola, Mauricio Pochettino. Nah, di tier keduanya ini ada si Marcelo Bielsa. Ya, mungkin di tier 2 ini mungkin ada ya kayak pelatih Manchester United sekarang ini, Ralf Rangnick. Gue juga anggapnya dia di apa ya, di bawah pelatih-pelatih top ini. Kenapa gue bilang Marcelo Bielsa ini di bawah pelatih-pelatih top ini? Itu adalah dia itu agak sedikit keras kepala ya sebagai pelatih. Nah, tanda-tanda seorang pelatih yang hebat itu seharusnya dia itu fleksibel. Ya, kalau dia mengalami sesuatu yang ketidakberuntungan, dia bisa beradaptasi, dia bisa mengubah taktiknya, sistemnya, dia bisa menyesuaikan dengan pemain-pemain yang ada, begitu. Cuma untuk si Bielsa ini agak kurang cepat untuk beradaptasi. Udah kelihatan cara bermainnya di sini udah mulai menurun ya. Nggak tahu itu ada di stamina atau gimana. Pergerakan-pergerakannya itu udah nggak seliar tahun kemarin. Kalau tahun kemarin itu bisa memporak-porandakan defense lawan, cuma tahun ini pergerakannya itu lebih apa ya, lebih diam di tempat gitu loh, nggak banyak lari mereka. Jadi kelihatannya mereka itu udah kehilangan motivasi atau stamina atau gimana, gue juga nggak tahu. Cuma yang pastinya ada sesuatu yang harus diubah oleh Bielsa. Dia nggak ubah-ubah, itulah masalahnya. Dan yang kedua itu adalah cederanya Patrick Bamford. Jadi kita tahu Patrick Bamford ini adalah pemain kuncinya Leeds. Tanpa dia seakan-akan Leeds itu kehilangan rohnya ya. Jadi itu yang menyisakan si Rafinha main sendiri ya. Kan nggak mungkin si Rafinha itu bawa satu tim bisa jadi Leeds yang tahun kemarin ya kan. Dia butuh pemain-pemain berkualitas juga. Salah satunya si Bamford ini. Nah, gimana caranya si Bielsa ini mengatasi si Bamford? Gue nggak tahu deh. Tapi dia seharusnya bikin solusi. Ya memang kita harus lihat juga kualitas pemain Leeds ini ya bukan seberapa ya. Di cadangannya itu ada Tyler Roberts. Gue bilang dia masih oke sih, cuma dia belum jauh di bawah Patrick Bamford gitu. Jadi gue juga nggak bisa nyalahin si Bielsa mulu sih ya. Soalnya memang kualitas Leeds ini cuma ada di starting line-up aja. Tapi kalau pemain-pemain first 11-nya ini cedera, pemain di bench itu nggak bisa menggantikan mereka. Kualitasnya itu, perbedaan kualitasnya itu lumayan jauh. Nah, kalau pelatih top itu biasanya mereka tuh bisa cari solusi dari dalam. Kalau si Bamford ini cedera, mereka tuh bisa cari solusi seperti mungkin Dan James. Gue nggak saranin sih, tapi dia siapa tahu si biasa ini bisa mengubah dia jadi striker, ya kan menggunakan kecepatannya dia. Nggak tahu kan, nggak ada yang tahu. Cuma pelatih yang hebat ini biasanya bisa bikin solusi dari dalam sendiri gitu loh. Atau mungkin ya tadi yang gue bilang si Tyler Roberts juga bisa dimainkan di depan. Si Rodrigo juga yang sebelumnya selalu bermain di belakangnya Bamford ya, di apa, in the hole.
sebagai nomor 10. Nah, seharusnya si Bielsa ini ya bisa bikin perubahan gimana caranya supaya si si Rodrigo ini bisa jadi striker utamanya. Cuma 3 solusi dari dalam ini ya gagal semua. Dan James, dia selalu mainnya kan di sayap ya. Dia juga jarang bisa menghasilkan gol. Si Roberts juga kebanyakan banyak banget miss-nya. Si Rodrigo itu ini lumayan salah satu pembelian yang gagal sih menurut gue ya. Dia dibeli dari Valencia, gue pikir ada namanya nih. Ternyata pas dia main gagal banget, dia kurang bisa beradaptasi dengan Premier League, golnya kurang. Nah, yang selanjutnya ini, yang kemarin-kemarin ini, mereka tuh ada banyak banget kasus cedera ya. Memang agak kurang beruntung ya sebagai Leeds ya. Soalnya si Leeds ini kayaknya banyak banget kasus cederanya dari dulu. Sebastian Koch di belakang, Ayling 2 bulan, yang tadi gue bilang si Bamford juga cedera. Dan Liam Cooper juga cedera ya kan kemarin, dibilangnya mungkin sampai Januari Februari baru balik. Ada juga Calvin Phillips, ini yang salah satu pemain yang paling penting menurut gua yang seharusnya main terus. Kalau tanpa dia Leeds ini mainnya pun juga udah acak-acakan deh, soalnya dia itu kayak Pirlo-nya Leeds. Tanpa Phillips sama Bamford ini mereka kehilangan dua rohnya. Nah, si Phillips ini kan ya memang pemain defensif ya. Jadi tanpa dia itu ya mereka tuh kehilangan lapisan belakang gitu loh. Nah, ini yang gue tadi bilang. Si Bielsa ini kurang bisa beradaptasi. Kalau dia lihat si Phillips ini hilang ya, udah nggak main lagi, dia seharusnya bisa cari solusi gimana caranya supaya mereka tuh nggak bisa kebobolan terus-terusan. Ada solusi dalamnya. Adam Forshaw. Gue lihat kemarin beberapa pertandingannya, Forshaw ini mainnya bagus banget ya, cakep ya. Lawan Crystal Palace, dia bisa menghentikan performanya Conor Gallagher yang lagi hot-hotnya. Si Forshaw ini cakep, cuma dia itu masih muda, jadi nggak lucu kalau dia yang diandalkan untuk jadi satu-satunya pelapis belakang gitu loh. Nah, disinilah yang kurang cepatnya dari biasa. Gimana caranya dia tuh harus cari solusi dari dalam. Gue nggak tahu gimana, gue bukan pelatih Leeds, cuma dia harus cari solusinya. Bukan tetap main seperti biasa. Nah, kalau kita lihat lawan Manchester City, lawannya tim tangguh, ya kan? Udah tahu tanpa Calvin Phillips, tapi dia mainnya itu masih nggak ada perubahan sama sekali gitu loh. Dia nggak coba bikin low block defense atau parkir bus atau gimana supaya nggak kebobolan banyak-banyak. Tapi tetap aja mereka tuh tetap dimainkan seperti biasa. Ya akhirnya hasilnya ya itu 7-0, nggak kaget lagi. Lawannya Man City, ya kan. Setidaknya bikinlah hasilnya tuh lumayan respectable ya, masih bisa diterima sedikit gitu. Mungkin kalah 3-0, jangan sampai 7-0 gitu kan. Malu-maluin dan akhirnya ya performanya jadi jatuh. Mereka itu hilang confidence-nya. Lawan Arsenal pun juga sampai kebobolan 4 gol. Itu pun juga di home. Ya, jadi tuan rumah kebobolan 4 gol. Dan nggak cuma 4 gol, itu banyak banget chance-chance yang lain. Si Meslier kasihan banget. Dia diserang, digempur abis-abisan sama pemain Arsenal. Itu mungkin hasilnya pun juga kalau golnya masuk, itu bisa aja sampai 6 gol. Di video kali ini gue cuma mau ngomongin aja sih tentang si Bielsa ini. Kenapa Leeds ini memang mereka itu banyak ketidakberuntungan ya. Kurang hoki di tahun ini. Cuma pelatih yang hebat ini juga mungkin bisa membawa timnya ini melalui masa-masa sulit ini loh gitu loh. Jadi nggak cuma diem aja tapi bisa handle. Soalnya kan kalau kita ngomongin masalah, nggak cuma Leeds aja kan yang ada masalah. Tim-tim lain juga pasti ada masalah juga seperti Chelsea belakangan ini. Tapi gimana caranya pelatih itu bisa membawa tim ini ya setidaknya keluar dari keterpurukannya lah gitu loh. Itulah yang membedakan pelatih hebat dan pelatih yang luar biasa. Biasa ini tetap gue bilang sih filosofinya indah banget ya. Cuma kadang terlalu idealis dan akhirnya kurang bisa diterapkan dengan manis gitu loh. Hanya ada di dalam impian tapi di realita itu nihil. Jadi ya itu aja sih pesan gue. Nggak tahu sih pesan buat siapa. Ya buat lu orang yang mau dengerin rocosan gue tentang Bielsa ini. Semoga lu enjoy ya. Dan juga jangan lupa kasih komen di bawah tentang pendapat lu tentang Leeds.
Gue nggak tahu lu itu penggemar Leeds atau apa, soalnya gue nggak kebayang sih kalau di Indonesia ini ada banyak nggak sih penggemar Leeds. Kayaknya sih banyak ya, soalnya gue sendiri juga penggemar Leeds dikit, setengah penggemar Leeds, nggak full. Memang awalnya nggak bela Leeds, cuma gue tertarik aja sama gaya permainannya mereka tahun lalu. Oke, kasih komen di bawah, dan juga jangan lupa subscribe untuk video berikut-berikutnya, soalnya gue bakal terus update, dan kalau lu subscribe, nanti lu bakal ada notif, ada video baru. Oke, terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.